Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semuanya, memberikan kita kenikmatan begitu banyak, sehingga pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk sama-sama berkumpul di sini untuk kita mempersiapkan yang terbaik bagi pendidikan santri-santri kita semuanya, mengupgrade diri kita, karena sejatinya ya kita ini juga adalah pembelajar, dan kita semuanya jika berhenti belajar maka disitulah titik kebodohan kita. Tidaklah seorang dikatakan seorang yang jahil ya, kecuali ketika dia berhenti belajar. Maka ketika kita semuanya tidak berhenti belajar, walaupun kita masih banyak yang tidak tahu ya, masih banyak yang mungkin kita tidak mengerti, tapi semoga dengan itu Allah menolong kita, memberikan banyak ilmu kepada kita yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan dalam apa keseharian kita, yaitu amal kita dalam mendidik santri-santri kita semuanya. Ustaz dan ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Mudah-mudahan sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kutab, karena harapannya sesi ana ini pengennya aplikatif. Jadi apa yang bingung terkait dengan kutab ya, kan sudah dijelaskan ya di awal tentang stadium general, tentang konsep kutab, sejarahnya juga ya, dan dari pilar-pilar pendidikan kutab, lalu ada karakteristik pendidikan kutab, visi misi juga sudah dijelaskan. Nah, tinggal bagaimana implementasinya dalam keseharian kita di kelas. Ini yang jadi pertanyaan besar kita kan. Gimana nih di kelas? Ada yang bingung nggak? Gimana caranya? Nah gitu ya. Tetapi insya Allah sebelum itu semuanya, sambil mungkin mengingat kembali, ada yang lupa nyatet pertanyaan, mungkin Anda akan memberikan beberapa materi singkat ya, insya Allah, terkait dengan apa yang bisa kita aplikasikan dalam proses pendidikan anak-anak kita di kutab ini. Ini karena anak temanya konsep kutab, jadi Anda berusaha mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan pendidikan yang sesuai, yang bisa kita terapkan di kutab ini. Ini anak ambil dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ini karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan ya. Dan ini Anda baca dari halaman 602 di kitab ini tentang Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Tarbiyatil Walad. Jadi kaidah-kaidah inti ya. Kaidah-kaidah utama dalam mendidik anak ya. Ini ada beberapa kaidah yang nanti insya Allah bisa kita aplikasikan. Dan pada kesempatan kali ini Ana akan membacakan poin secara singkat saja, karena nanti poin-poin itu sendiri akan ada penjelasannya secara rinci. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk kita membahas secara rinci poin-poin tersebut. Namun paling tidak dengan nanti di sini Ana akan sampaikan secara umum poin-poinnya. Ini sudah menjadi gambaran bagi kita, sudah menjadi guidance buat kita, garis yang kita pakai untuk apa? Untuk panduan lah ya. Dan insya Allah semoga bermanfaat dengan itu ya, semoga Allah mudahkan pemahaman kita dan juga mudahkan kita untuk beramal dengan ilmu yang akan kita sama-sama bahas ini. Bismillah, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, semoga Allah berikan
ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah berikan dari ilmu yang bermanfaat ini untuk kemudahan beramal kita. Bismillah. Bahwa ada kaidah-kaidah utama, ya. Ada kaidah-kaidah utama dalam mendidik, ya. Dalam mendidik anak-anak. Ya, kalau di sini kita dalam mendidik santri atau dalam mendidik anak-anak kita nanti, ya, ada kaidah-kaidah utama yang secara garis besar itu terangkum menjadi dua kaidah besar. Ya. Jadi ada dua kaidah besar dalam mendidik generasi. Yang pertama adalah qaidatur ribt. Apa itu qaidatur ribt? Yaitu adalah kaidah ikatan. Apa yang dimaksud dengan ikatan? Nanti akan kita bahas. Jadi kaidah keterikatan seorang anak dengan sesuatu. Ini kaidah pertama. Yang nanti dari kaidah pertama ini akan ada turunannya lagi dan banyak. Lalu kaidah yang kedua adalah qaidatut tahdzir. Ya. Apa itu qaidatut tahdzir? Yaitu kaidah yang menjadi warning untuk anak-anak kita. Warning itu apa? Peringatan. Kaidah peringatan. Jadi ada dua kaidah ini. Qaidatur ribt dan qaidatut tahdzir. Lalu kita mulai dari qaidatur ribt. Kaidah keterikatan seorang anak dengan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan kaidah keterikatan ini? Ya. Yaitu ini adalah kaidah yang kita yakini bahwa jika seseorang anak itu terikat dengan sesuatu, gitu ya, di masa dia itu usia tamiz atau di masa usia itu dia sudah mulai punya kesadaran. Ini biasanya usia 7 tahun. Ya, seorang anak itu masuk di usia tamyiz itu usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Ini makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memerintahkan anak sholat itu di usia 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'an sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Karena sebelum itu, secara syariat, seorang anak itu belum ada kewajiban sama sekali. Belum ada beban. Bahkan disuruh aja jangan. Ini sholat loh, yang paling berat. Setelah syahadat tentunya. Syariat yang paling, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jadi yang pertama dihisab aja, baru disuruh untuk diperintahkan di usia 7 tahun. Maka ini kita tim kurikulum harus bekerja keras memikirkan sebelum 7 tahun itu seperti apa harusnya kita memperlakukan santri-santri kita. Jadi seharusnya kalau sebelum 7 tahun gimana nih kita kalau mau menghukum? Ya. Sebelum 7 tahun gimana kita untuk mengarahkan kepada sholat, kepada Al-Quran? Ustaz-ustaz yang rahmati oleh Allah SWT. Jadi yang dimaksud dengan kaidah keterikatan ini adalah ya, yang mana dengan kaidah ini seorang anak itu di masa tamyiznya, ya, dia bisa memiliki keterikatan dengan beberapa hal, gitu ya. Apa? Nah ini ada poin-poin. Yang pertama, ya, yang pertama adalah rawabit i'tiqadiyah, ikatan-ikatan akidah, keyakinan. Yang kedua adalah rawabit ruhiyah, ikatan-ikatan ruhiyah. Yang kedua. Yang ketiga, rawabit fikriyah, ikatan-ikatan ideologi, fikriyah. Lalu rawabit tarikhiyah, ikatan-ikatan yang berhubungan dengan sejarah.
Lalu rawabit ijtimaiyah, ikatan-ikatan sosial, dan yang terakhir ada rawabit riyadiyah, ikatan jasadiyah. Jadi ada berapa tuh? Ada 6. Yang pertama ikatan i'tiqadiyah, keyakinan. Yang kedua ikatan ruhiyah. Yang ketiga ikatan fikriyah. Yang keempat ikatan tarikhiyah. Yang kelima ikatan ijtimaiyah, sosial. Yang keenam ikatan riyadiyah atau jasad, yang berkaitan dengan fisik. Lalu untuk apa keterikatan itu? Nah, keterikatan ini perlu Ustaz dan Ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, agar ketika kita ikat anak-anak kita itu dengan 6 keterikatan itu, keterikatan itu akan mengawal mereka. Keterikatan itu akan mengawal mereka sampai mereka menginjak usia pemuda. Maka diantara kalau dengar kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau memeluk Islam usia 17 tahun. 17 tahun beliau memeluk Islam, dan beliau jadi sahabat utama. Dikatakan beliau orang keempat yang masuk Islam, atau beliau pernah mengatakan saya pernah menjadi thuluthil Islam, menjadi sepertiga dari Islam. Artinya beliau satu dari 3 orang yang masuk Islam pertama. Bayangkan seorang sahabat muda 17 tahun, ini syabab pemuda, dia pernah jadi thuluthil Islam, sepertiga dari Islam. Kita sekarang seberapa Islam ini? Nggak ada 0,00. Belum lagi iman kita seperti apa. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara hikmah kenapa beliau begitu mudah dan bersemangat menerima sebuah hidayah, karena kata para ulama sejarah, beliau ini adalah orang yang apa? Orang yang terjaga secara fitrah, ya. Terjaga secara fitrah, sehingga di usia 17 tahun beliau menerima keimanan itu dengan maksimal. Dan saat termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, artinya dengan 6 ikatan ini, Ustaz dan Ustazah, kalau kita bisa mengikat santri kita dengan 6 ikatan ini, 6 ikatan ini akan menjaga mereka dari segala gangguan sampai mereka menginjak usia balik, usia pemuda, dan mereka menjadi orang-orang dewasa. Berbeda halnya Ustaz dan Ustazah, ketika ada orang, anak kecil, dari kecil sudah lepas semua ikatannya, rusak dia, hilang fitrahnya, ini lebih sulit untuk kembali kepada hidayah. Kita kalau dulu pernah merasakan manisnya iman, sejauh apapun kita pergi misalkan atau berada dalam sebuah kesesatan, seseorang ketika dia pernah merasakan manisnya iman, ini akan beda sama orang yang memang dari kecil tidak pernah merasakan manisnya iman. Makanya kenapa orang kafir digoda nggak sama setan? Orang yang dari kecil kafir tetap digoda nggak sama setan? Digoda, jadi teman kan? Kenapa? Karena semakin rusak fitrahnya, akan semakin sulit untuk menerima hidayahnya. Makanya kenapa orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam itu biasanya kalau dilihat orangnya itu punya kecenderungan hanif. Dia mungkin senang berbagi, dia senang belajar, dia senang dengan kebenaran. Kayak Umar dulu nentang-nentangnya Islam, tapi Umar ini sebenarnya punya sifat utama, dia tuh ingin membela kebenaran gitu. Karena Umar melihat Nabi SAW ini hadir memecah belah kabilah, memecah belah antara suami dan istri, memecah belah antara anak-anak dan juga orang tuanya. Jadi karena Umar belum ngerti, Umar menganggap Nabi ini harus dibunuh gitu kan. Makanya Umar bawa pedang pengen bunuh Nabi SAW. Ini sebetulnya kecenderungan bukan Umar itu melawan hak. Karena bagi Umar pada saat itu, Umar ingin membela kebenaran versi dia gitu. Dan akhirnya Allah tunjukkan kebenaran itu, ya.
Ja'al haqqu wa dhahaqal batil. Ya, datang kebenaran ke dalam diri Umar, hilanglah kebatilan itu, dan Umar akhirnya masuk Islam mendengar surat Thaha itu kan. Jadi dengan 6 ikatan ini, Ustaz dan Ustazah, yang tadi ya, i'tiqadiyah, ruhiyah, fikriyah, tarikhiyah, ijtimaiyah, riyadiyah, ini untuk apa? Untuk ya penjagaan mereka sampai usia muda mereka. Dan ini juga untuk menjaga apa? Menjaga ketakwaan mereka. Ya. Dan agar mereka terus menjauhi kejahiliahan. Ya. Lalu kita berlanjut ya secara singkat ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ya ar-ribtul i'tiqadi, ikatan akidah. Bahwa seorang anak itu, saudara ustazah, wajib baginya untuk memiliki keterikatan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Makanya dengan memahami kaidah-kaidah ini, kita jadi paham apa sih inti pengajaran kita di Kutab, gitu maksudnya. Jadi inti pengajaran kita di Kutab adalah menjadikan anak-anak kita ini terikat dengan 6 hal ini. Dan yang pertama ini i'tiqadiyah. Apa yang dimaksud dengan ikatan i'tiqadiyah? Adalah ikatan yang menjadikan mereka terikat dengan hal-hal rukun iman. Yang 6 hal. Tentang bagaimana mengesahkan Allah, lalu malaikat, ya, terus juga Rasul, Al-Quran, ya, terus hari kiamat, qada qadar, semuanya. Ya. Dan untuk itu wajib bagi setiap guru ya, an yaghrisal walad haqiqatal iman billahi azza wa jalla. Untuk apa? Untuk mengajak santri-santrinya untuk menyelami hakikat iman kepada Allah azza wa jalla dan hakikat rukun iman. Nah ini perlu ilmu lagi, nanti ilmu ini mungkin akan dibahas sama Ustaz Husain nanti, sama Ustaz Irfan, sama Ustaz Hamid. Ya. Tapi kita punya tahu nih, tujuan utama kita menjadikan mereka terikat dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dan yang paling utama adalah rukun iman. Jadi kalau ngajarin ternyata kok ngajaknya bukan ke rukun iman, berarti kita salah arah. Bisa dipahami maksudnya ya? Pada malaikat, pada kitab, Rasul, qada qadar ya. Dan mengimani pertanyaan 2 malaikat di dalam kubur ya, mengimani azab kubur ya, dan mengimani tentang perkara-perkara akhirat, bi ahwalil akhirah. Dari mulai kebangkitan, hisab, surga, neraka, sirat. Ini harus kita singgung. Agar mereka apa? Mereka punya keterikatan bahwa kita ini ada yang harus kita yakini. Gitu ya. Maka kenapa pendidikan secara umum tidak menjadikan orang-orang itu mengenal keimanan? Karena memang gak diajarin, gak pernah disinggung. Ngajarin fisika tentang apa? Tentang misalkan terjadinya hujan, itu Allah nggak disinggung. Prosesnya adalah bagaimana air itu menguap, ya kan, sehingga menggumpal awan gimana lah gitu ya, sampai turun, lalu terjadi fase yang sama. Allahnya disebut nggak? Enggak. Lalu kemana Allahnya? Lalu bagaimana kita mengharapkan seseorang anak itu terikat dengan akidah? Nah di Kutab ini tidak boleh seperti itu. Maka apapun yang kita ajarkan, kaitkan dengan Allah, kaitkan dengan malaikat, kaitkan dengan hari akhir. Tapi kalau di Kutab ini kan kita memang fokus 2 ya. Karena semua rukun iman itu muaranya kedua, iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena memang ini 2 yang paling ditekankan. Karena iman pada malaikat akhirnya iman pada Allah. Jadi semua yang kita ajari harus terikat. Ngajarin apa nih? Tentang tumbuhan ya, harus ujung-ujungnya adalah Allah pencipta.
ngajar tentang menanam tumbuhan, lihat bagaimana ujungnya kemana, hari akhir, begitulah manusia akan dibangkitkan. Jadi memang ke situ. Ya. Wasairil ghaibiyat, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Ya. Dan jangan sampai luput wahai para guru. Ya. Ketika engkau memperdalam hakikat keimanan kepada Allah, ya, jangan sampai kita ini luput untuk memperingatkan mereka tentang apa? Tentang hal-hal yang bisa melumpuhkan keyakinan-keyakinan tersebut. Ya. Dan terus kita nasihati mereka untuk mengikat anak-anak kita untuk terus fokus, ya. Karena kita kan mengajarkan iman sebelum Al-Qur'an. Jadi kalau bisa ini jadi tema yang itu, ya. Kemarin kita sudah bahas, adalah satu pilar. Pertama kita adalah pilar akidah. Inilah keterikatan utama kita. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentang ar-ribtul i'tiqadi atau ikatan i'tiqad atau keyakinan-keyakinan. Dan insyaallah nanti akan kita bahas secara lebih jelas lagi. Namun Anda mau lanjut dulu pertemuan pertama ini secara singkat sampai ar-ribtul ruhi, ini banyak juga soalnya. Lalu yang kedua adalah ar-ribtul ruhi, ikatan ruhiyah. Jadi tujuan kita mengajar di kelas ustaz-ustazah itu ikat mereka dengan ikatan ruhiyah. Apa yang dimaksud dengan ikatan ruhiyah? Ya. Yang dimaksud dengan ikatan ruhiyah itu adalah kita jadikan mereka itu, ya, memiliki sifat-sifat, ya, yang menjadikan mereka itu memperhatikan ruhiyah mereka, seperti pensucian jiwa, kedekatan kepada Allah, keimanan, keikhlasan. Dan ini terbagi-bagi lagi menjadi beberapa metode, ya. Jadi kita bicara tentang ikatan ruhiyah. Nah, bagaimana metodenya agar seorang anak itu memiliki ikatan ruhiyah? Yang pertama metodenya adalah ribtul waladi bil ibadah. Ikat mereka dengan ibadah-ibadah. Ya. Ikat mereka dengan ibadah-ibadah. Berarti kita gurunya pun harus mengikat diri kita untuk tingkatkan ibadah kita. Ya. Inilah kenapa ada hadis Nabi SAW, ya, memerintahkan yang tadi sudah Anda bacakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'a sinin. Kenapa? 7 tahun kan belum balik, tapi kau disuruh sholat gitu. Kenapa? Ini untuk membiasakan, mengikat anak-anak kita agar mereka terikat dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka itu terikat dengan, udah mulai terbiasa gitu. Mulai latihan mereka tunduk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan pukul mereka ketika enggak mau salat di usia 10 tahun. Tegas, mulai tegas di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan juga pisahkan mereka di tempat pembaringan mereka, di tempat tidur mereka. Dan ini dikiaskan dari salat, bahwa salat itu adalah lambang ibadah. Ya, salat adalah lambang ibadah. Tapi penjelasan nanti insyaallah menyusul. Lalu yang kedua metodenya untuk pendekatan kita, anak-anak kita ini kepada ribtul ruhi adalah ribtul waladi bil Qur'anul Karim. Ikat mereka dengan Al-Qur'an. Ikat mereka dengan Al-Qur'an. Ya. Ini ada hadis riwayat At-Tabrani dari Ali, bahwa Nabi SAW bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi hisalin." Walaupun beberapa ahli hadis menyatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Ya.
Yang pertama, hubba nabiyikum wa hubba ali baitihi wa tilawatil Qur'an. Yang pertama mencintai nabi kalian, yang kedua adalah mencintai ahli bait, yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Namun kalau dicari sanadnya ini hadis dhaif. Tapi pada intinya ya, Nabi SAW juga memerintahkan banyak hal tentang Al-Quran ini di dalam hadis-hadis sahih. Kayak Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, dan banyak hal-hal hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang pentingnya kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang guru, kita mencari cara. Bagaimana caranya agar anak-anak kita ini dekat? Ya, dekat dengan apa? Dengan Al-Quran. Ini yang kedua, metode untuk mengikat anak-anak kita secara ruhiyah. Lalu metode ketiga agar mereka memiliki ikatan ruhiyah adalah ribtul waladi bi buyutillah. Ikat mereka dengan rumah Allah. Jadikan mereka mencintai masjid. Ini PR kita. Metode yang bisa kita lakukan agar mereka terikat secara ruhiyah, punya keterikatan ruhiyah, punya penjagaan ruhiyah. Gimana caranya? Motivasi mereka dengan rumah-rumah Allah. Bacakan hadisnya. Di antara 7 orang yang dinaungi pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah warajulun, ya, mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi terikat itu seakan-akan kemanapun dia pergi, hatinya ngegantung di masjid. Jadi hatinya udah nyantol di masjid, udah. Dianya mungkin ke pasar, dianya mungkin ke sekolah, dia mungkin ke kantor, tapi hatinya di masjid. Artinya seorang tidak mungkin hidup tanpa hati, sehingga kemanapun dia pergi, dia akan mengambil hatinya di masjid. Insya-Allah, lihat bagaimana bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini metode yang seorang anak itu, santri kita nih, 15 santri antum, kalau mereka semuanya udah terikat hati dengan masjid, itu sebenarnya udah ini deh, salah satu indikasi yang luar biasa. Otomatis sholatnya, ya kan, mendengar hal-hal yang baik. Ini metode ketiga. Nanti secara ini banyak pembahasannya, hampir 3 halaman, cuma nanti akan kita bahas ya. Sekarang kita bacakan poin-poinnya dulu. Lalu metode keempat untuk mengikat anak-anak kita secara ruhiyah adalah ribtul waladi bi dzikrillah azza wajalla. Ikat mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wajalla. Ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Bayangkan anak-anak kita selalu mengingat Allah, Allah yang akan mengingat mereka. Kalau Allah sudah ingat, ya, ihfazillaha yahfazka. Kalau mereka sudah menjaga Allah, Allah akan menjaga mereka. Jadi ini metode yang keberapa? Keempat. Lalu metode yang kelima, ribtul walad bin nawafil, ya. Ikat seorang anak itu, ikatan seorang anak dengan an-nawafil. Apa itu nawafil? Nafilah, hal-hal yang sunnah. Jadi kalau ibadah yang pertama itu berkaitan sama yang wajib-wajib, ya. Nah, ini setelah zikir tadi, ya, kita ikat juga mereka untuk mulai latihan dengan hal yang sunnah, yang sunnah-sunnah. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di malam hari, ya, bangunlah tahajud sebagai satu hal yang sunnah bagimu.
Semoga Allah mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Nah, ini juga bisa menjadi tangga metode untuk kita. Tadi kita beresin dulu nih yang wajib-wajib. Lalu kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Lalu kita sebagai guru terus berzikir. Lalu setelah itu kita dekatkan diri kita juga, ikat juga diri kita dengan hal-hal yang sunnah-sunnah. Lalu selanjutnya, ini yang sunnah-sunnah banyak ya, ada sunnah nafilah, sholat ya, dan saum dan lain sebagainya. Tapi kita lanjut dulu ke metode yang selanjutnya. Metode berapa nih? Ke-6. 5 apa 6? 5 ya. 6. Antum berarti ada yang kelewat ya. Ke-6 ya. Yang ke-6 adalah ribtul walad bimuraqabatillahi ta'ala. Ikat mereka ya dengan ikatan muraqabah. Muraqabatullah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu kesertaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindak tanduk mereka. Ya. Ini dalilnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah yang Maha melihatmu ketika engkau ya, bangun, berdiri. Di dalam surat Al-Hadid juga Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Allah bersama kalian, artinya menyertai kalian. Ini jangan salah juga ngertiin ya. Nanti Allah ada di mana-mana ya. Wa huwa ma'akum, dan Allah selalu menyertai kalian, artinya mengawasi kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Nah, ini metode yang penting juga ya. Misalkan ada anak yang ketika ditanya kok selalu ngeles gitu ya, ada aja alasannya. Nah, ini kalau kita dekati dia dengan muraqabatullah, dia sudah paham apapun yang dia katakan bahwa Allah selalu mengetahui, selalu menyaksikan. Lalu selanjutnya, Ustaz dan Ustazah, itu ikatan keberapa? Enggak, itu kan metode. Ke-6 itu metode. Ya. Ikatan berapa tadi? Ya. Kan gini, dari dua konsep besar ya. Ya. Lalu ini kita lagi bahas yang mana nih? Ruhiyah. Yang pertama apa tadi? Akidah. Yang kedua? Ruhiyah. Berarti yang kedua dong. Sekarang yang ketiga. Ya. Nah, dua hal ini termasuk dalam apa? Kaidah besar apa? Keterikatan. Ada satu lagi kaidah tahzir, peringatan. Ini bingung nggak? Nggak ya? Terakhir mungkin materinya, karena setelah ini tanya jawab di jam berapa nih? Wah, 20 menit lagi sampai lewat 10. Atau kita cukupkan dulu? Kita cukupkan dulu. Jadi ya, dari 6 keterikatan itu, 6 ikatan yang ingin kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita bahas 2 ikatan dulu, yaitu ikatan i'tiqadi sama ruhi. Ruhi, i'tiqadi dan ruhi. 4 lagi insyaallah nanti kita bahas. Dan ini maunya gimana nih? Kita bahas satu dulu, lalu selesai, atau bahas secara singkat 6 dulu? Kayaknya satu-satu dulu ya. Nanti insya Allah berarti pertemuan mendatang akan kita bahas secara rinci ya, ribtul i'tiqadi secara rinci sama ribtul ruhi sampai rincinya insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sini Ustaz dan Ustazah, kita semua dapat gambaran kalau misalkan dengan 2 ini kita ikat mereka dengan ikatan akidah, kita ikat mereka dengan ikatan ruhiyah, ini sebenarnya Masya Allah mereka udah soleh nih. Percaya nggak?
Percaya. Cuman mungkin belum pinter karena ada ribtul fikri nanti. Ya. Itu nanti ikatan ketiga. Tapi ini udah soleh aja ini, masya Allah udah menjadi harapan kita kepada Allah SWT terhadap mereka. Setuju nggak nih? Mereka keyakinannya udah masya Allah, dikit-dikit berdoa kepada Allah. Kayak para sahabat dulu kan, kalau ada cambuk yang jatuh dari unta atau dari kuda, mereka berdoa dulu sama Allah. Masya Allah. Sampai angkatan Bai'atur Ridwan juga mereka, para sahabat itu yang ikut berbaiat pada Nabi, kebanyakan mereka berjanji dengan diri mereka sendiri untuk apa? Untuk tidak meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau santri-santri kita seperti itu, masya Allah. Lalu ruhiyahnya terjaga, masya Allah. Ini sudah menjadi anak yang saleh, insya Allah. Tapi mungkin itu sedikit masukan dari Anda, karena jangan banyak-banyak, nanti kita bingung mau ngelakuin yang mana dulu gitu. Intinya coba ikat mereka dengan 2 ikatan, akidahnya sama ruhiyahnya. Ruhiyahnya ada 6 metode. Yang pertama adalah buat mereka suka ibadah. Yang kedua buat mereka cinta sama Quran. Yang ketiga buat mereka cinta sama rumah Allah. Yang keempat buat mereka cinta sama nawafil, sunnah-sunnah. Yang kelima buat mereka cinta sama zikir. Yang keenam buat mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini juga kayaknya PR-nya nggak selesai-selesai ini kalau 6 ini kita laksanakan. Tapi mungkin itu. Sekarang Ana buka, silahkan yang mau bertanya terkait dengan konsep kutab, mana yang masih bingung gitu ya pengaplikasiannya, silahkan dibuka pertanyaan. Tafadhol. Ada? Ayo. Ini nggak ada pertanyaan ya, udah pada ini ya. Ada Ustazah? Yang akhwatnya? Kalau malu bisa ke Ustazah hari ini, silakan. Yang ikhwannya? Silakan. Ayo interaktif aja. Ya. Bapak Khalid, insyaallah. Silakan Bapak Khalid. Masyaallah. Bapak Khalid. Kemarin kan kita bahas tentang porsi iman ya. Lalu seberapa penting sirah? Udah dijawab ya, penting ya. Karena sirah adalah salah satu dari 5 pilar kutab. Yang pilar apa? Pendidikan. Artinya 5 pilar kurikulum. Ya. Taib, 5 pilar apa aja? Kalau nggak ada yang nanya. Ayo tolong, 5 pilar apa aja? Coba, akidah. Terus apa lagi? Adab. Terus Al-Quran hadis ya. Bahasa Arab. Satu lagi? Sirah. Insyaallah. Jadi seberapa penting sirah? Kemarin ada pertanyaan seberapa penting sirah? Penting sekali. Karena sirah merupakan salah satu pilar kita. Sementara gimana caranya mengaplikasikan sirah ini? Ustazah sering sampaikan sirah kepada anak. Caranya gimana? Antum di sini sudah disediakan wifi. Cari sirah di web-web yang kredibel, kesahihannya. Setiap hari sampaikan sirah kepada anak-anak. Ini penting, bener. Walaupun cuma sehari, sekali. Tapi ini akan berbeda. Baca sirah sehari 1, sampaikan kepada anak-anak. Masya Allah, kita punya kesempatan untuk belajar dan langsung mengajarkannya. Ini kesempatan yang luar biasa. Dan ini akan nempel sama kita. Atau baca di buku-buku yang ada. Baca tentang sirah. Baik ya. Lalu ada
kemarin ya, penanganan anak yang kurang semangat sesuai konsep kutab tadi ya. Berarti kita ikat dengan ikatan tadi akidah, keimanannya sama ruhiyahnya. Lalu juga kita ingatkan dia secara motivasi dengan hal-hal yang menimbulkan semangat mereka dari keimanannya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus pada nilai misalkan, lalu kita fokus juga dengan hal-hal yang sekiranya itu malah mengaburkan niat mereka. Ayo, ada pertanyaan? Silakan Ustaz. Bagaimana korelasi antara iman sebelum Quran? Nah, sedangkan di jam pelajaran kita Quran dulu baru pelajaran iman. Insyaallah. Nggak apa-apa, ini mungkin pertanyaan kebanyakan dari kita ya. Termasuk ketika iya. Pernah juga ini ditanyakan ketika penyusunan kurikulum. Katanya iman sebelum Quran, kau belajar Quran dulu baru iman. Jadi yang dimaksud iman sebelum Quran itu adalah metode kita ya. Jadi bukan berarti jadwalnya. jadi dulu sahabat ketika menceritakan itu kan bukan berarti jadwal pelajaran gitu, bukan. Tapi metode pengajaran itu adalah iman dulu baru Quran. Nah sebenarnya kita, ini Anda ceritakan, di tim kurikulum kita sedang menyusun itu. Jadi di usia kutab awal nanti buku momentum iman itu sedang kita kembangkan lagi menjadi 3 jilid. Ya, mohon doanya mudah-mudahan selesai ya. Ustaz Sofiandi, Ustaz Sasi ya. Ini beliau ini ya, dan Ustaz kita. Oh, saya bareng-bareng nih, Ustaz Irfan, Ustaz Hussein ya, Ustaz Hamid ya. Kenapa kita namakan momentum iman? Jadi ini nanti ceritanya agak panjang dikit ya. Kenapa momentum iman? Karena momentum iman itu kita mengajarkan keimanan kepada anak-anak sesuai apa? Sesuai dengan apa yang mereka hadapi sehari-hari dari alam gitu ya. Makanya dimulai dengan waktu, lalu ada tumbuhan, ada alam semesta dan lain sebagainya gitu. Nah, ini selesai tadabbur alam ini selesai di usia kutab awal. Sehingga nanti di usia konuni itu mereka langsung mempelajari Al-Qur'an dengan nama modulnya itu nanti inspirasi iman. 4 jilid. Inspirasi iman ini dari mana? Nanti dari tafsir juz 29, juz 28, juz 27 dan juga tafsir surat Al-Kahfi. Jadi kutab awal 1 juz 29, kutab awal 2 tafsir juz 28, kutab awal 3 tafsir juz 27, kutab awal 4 tafsir surat Al-Kahfi. Konuni. Tadi aneh ngomong. Kutab awal. Konuni 4, 1 2 3 4 tadi kan ya. Nah, maksudnya gitu ya. Kadang-kadang suka linknya agak ini ya. Enggak, ini sebenarnya ini lihat antum ini enggak fokusnya gitu. Alhamdulillah fokus ya. Aneh yang ini ya. Baik ya, jadi nah dari sini kita lihat ini kita belajar keimanan dulu nih. Iman itu kan mempelajari keimanan, maksudnya belajar iman itu mempelajari keimanan secara mujmal. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, apa yang dimaksud ya al-iman qabla al-Quran, iman itu para sahabat dulu mempelajari Al-Quran itu, mempelajari Islam itu secara mujmal. Jadi mereka di Mekah itu tahu paham betul secara umum Islam itu apa. Tadi ya iman pada Allah yang pada hari akhir. Sehingga ketika di fase Madinah mereka mendapatkan banyak syariat ya, ada jihad, ada saum, ya ada haji gitu ya. Dan larangan-larangan yang lainnya. Nah, itu mereka sudah siap. Itu belajar iman sebelum Al-Qur'an. Itu Ustaz. Jadi maksudnya kenapa iman dulu itu cuma jadwal pelajaran, tapi fase kurikulum kita insya Allah mengacu kepada situ. Dan juga metode secara individu. Maksud iman sebelum Quran ini adalah dorongan untuk para guru agar metode individunya pengajarannya itu mengikuti ini. Contoh, misalkan gimana? Al-Quran itu gambaran sebuah tuntunan huda, ya. Jadi ketika orang belajar Quran, dia tuh belajar tentang sebuah tuntunan.
syariat, aturan-aturan, ya kan? Semua yang berkaitan di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita mengacu pada konsep iman sebelum Quran, artinya ketika kita ingin mengajarkan sebuah syariat, sebuah beban kepada anak-anak, misalkan kita mau ngajarin sholat. Nah, seorang guru, jangan sampai seorang guru itu fokus hanya bagaimana caranya sholat. Bukan ini. Jangan sampai ketika kita ingin mengajarkan sholat, seorang guru hanya fokus apa? Fokusnya adalah gimana anak-anak bisa sholat, gimana anak-anak ngerti bacaannya. Bukan itu. Tapi bagaimana seorang itu betul-betul mengimani. Iman itu apa? Ya. Iqrar, at-tasdiqu bil qalbi. Betul-betul membenarkan di dalam hati bahwa sholat ini kewajiban dan sholat ini adalah kebutuhan saya. Sholat ini adalah cara saya untuk minta pertolongan, wasta'inu bisabri wassalah misalkan. Dan sholat ini adalah sebuah hal yang pertama dihisab, yang penting sekali. Ini keimanan. Sebelum kita ajarkan bacanya, sebelum kita ajarkan, jadi maksudnya itu. Bukan berarti baca sholat dan juga tata caranya nggak penting, enggak. Penting. Tetapi metodenya secara individu, guru semuanya ketika mengajarkan iman sebelum Quran, maksudnya adalah ajarkan dulu pondasinya. Contoh, misalkan kita mau memerintahkan anak untuk menghafal Quran. Kan semua kita dibebankan itu, guru Quran, ya. Benar nggak? Guru Quran dibebankan untuk apa? Untuk mendorong anak-anaknya menghafal Quran dengan target sekian, target itu target. Tapi gimana caranya biar lari sendiri gitu? Nah, udah kita masukkan belum keimanan dalam hati mereka? Sudah kita ingatkan belum bahwa kenapa mereka harus menghafal Quran? Kan anak-anak harus kita pahamkan kayak gitu. Ya. Makanya kenapa ada hadis-hadis fadhail, hadis-hadis fadilah amal. Kenapa? Ya. Man qara'a harfan min kitabillah, ya kan? Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya 10 pahala, satu pahala menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Nabi. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan tasjih, ya, untuk menguatkan motivasi. Ya. Dengan apa? Dengan surga, dengan pahala. Jadi dia punya alasan, gitu ya. Maksudnya iman sebelum Quran seperti itu. Jelas insya Allah. Dan ini bisa diterapkan semuanya. Misalnya kita mau ngajarin apa ke anak kita ataupun anak orang, ya. Maksudnya murid-murid kita, santri. Ya. Kita mau ngajarin punya adab. Kenapa? Mereka harus adab yang baik, kan gitu. Sampaikan. Ya, ini kan ada nih. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dicintai sama Nabi, siapa yang mau dicintai sama Nabi? Saya, Ustadz. Ya udah, adabnya ayo. Siapa yang mau duduk dekat dengan Nabi? Nabi itu kalau duduk dengan Nabi itu disukai yang paling tinggi. Nabi itu derajatnya yang paling, bahkan pintu surga tidak dibuka kecuali yang pertama masuk adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kamu duduk dekat dengan Nabi, kita sampai. Jadi dia tuh, wah, saya pengen punya akhlak yang baik. Semua bisa kita praktekkan insya Allah. Baik, itu pertanyaannya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Belum nyiapin kayaknya. Tolong pekan depan nyiapin ya. Kalau yang bingung gitu di kelas, ya gimana ya? Sampaikan. Ya, ada lagi? Ustazah hari ini ada titipan? Ya. Enggak ada? Ya, silakan Ustazah Ai, insyaallah. Fadhal. Bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwa sholat atau baca Quran itu akan diterima apabila dalam keadaan suci? Karena bila kita kasih tahu dengan cara yang belum tepat, mereka akan menyesal karena selama ini mereka
dalam belajar sholat dan ngaji. Taib, ya tentang khitan. Nah, iya. Kutab awal memang masih 5 tahun ya, dan memang belum balik. Dan kita tahu gini, yang jelas kalau belum balik itu kan rufi'atil aqlam ya, an thalathin ya. Gimana hadisnya Ustaz? Masya Allah, dia udah gini aja soalnya. Pena itu diangkat dari 3 orang. Di antaranya adalah hatta ihtalim. Gimana bahasa Arabnya? Ana juga lupa. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu nanti kita cari ya. Bahwa di antaranya adalah seorang anak sampai dia balik. Ya. Jadi kewajiban kita memerintahkan salat di usia 7 tahun. Yang terpenting mereka itu sudah istinja, kita ajarin kan bagaimana caranya istinja gitu ya. Mohon maaf ya, cebok misalkan. Ya, terus juga membersihkan ya toilet training lah saat ya. Itu selesai. Urusan dia belum belum disunat. Itu memang walaupun dia belum disunat kan memang amalnya belum dihitung, Zah. Gitu ya. Jadi jangan bebankan dulu dengan yang belum bebannya. Gitu ya. Jadi tidak perlu kita bahas dulu kepada mereka hal tersebut. Jadi yang terpenting bahkan 5 tahun, kalau 5 tahun justru untuk sholat tuh jangan diperintahkan. Maksudnya jangan diperintahkan, jadi gimana? Yang ada kita motivasi. Kasih keutamaan sholat. Di antara tanda hamba-hamba Allah yang soleh adalah menjaga sholat. Ya. Orang-orang yang bertakwa itu orang yang menjaga sholat. Ayo latihan sholat yuk gitu. Nanti ada yang masih muter-muter, itu dengan sabar kita. Memang kutab awal 1 ini guru-gurunya Masya Allah gitu ya. Karena penanganan beda nih. Gitu ya. Jadi Anda berharap tidak ada yang umur 5 tahun, ayo sholat, kalau nggak sholat Ustadz pukul lah. Jadi Nabi aja baru nyuruh merintahin sholat usia 5 tahun. Termasuk tadi ketika khitan, anak-anak belum dihitan, nggak apa-apa. Yang penting dia kita tahu sudah bisa bersuci secara baik. Ya. Kalau sudah seperti itu tidak perlu disinggung. Karena memang mau dia sudah hitan atau belum, amalnya itu belum dihisab, belum cat. Ya. Karena penanya masih diangkat. Ya. Gitu. Masih dibebaskan ya. Allahu a'lam. Ya tadi kalau kita ini kan nanti ya lo ngapain sholat ya kan, aku kan belum disunat. Jadinya dia bingung. Jadi motivasi dulu, fokuskan motivasi dan berikan contoh yang terbaik, itu cukup untuk kutab awal 1. Taib ya, ada lagi? Kalau sudah 5-10 juga. Ya hadanallahu iyyakum ajma'in, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.